Bung Rocky, akhirnya kita dapat kepastian kemana Jokowi itu akan berlabuh. Ini maksudnya ke partai politik ya, bukan Golkar, apalagi P3, dan juga nggak jadi itu bangun projo. Jokowi ketika ditanya wartawan apakah dia akan maju sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, dia memastikan tidak dan katanya akan tetap di PSI saja. Berarti sekarang sudah di PSI dong ya. Ya memang Pak Jokowi harus ada persiapan backup politik karena apapun analisis orang terhadap pemaksulan Gibran misalnya, terhadap kasus Fufu Fafa, terhadap ijazah Pak Jokowi, tetap Jokowi sudah tumbuh sebagai uh, sebut aja politisi yang sudah ketagihan kekuasaan. Kita nyebut ketagihan dalam arti apapun yang bisa dikenang oleh beliau terhadap 10 tahun itu, dalam 10 tahun itu membekas di dalam lobus frontalnya, di dalam bagian depan otaknya. Artinya dia akan pakai seluruh pengalaman politiknya untuk menguji apakah dia masih mampu untuk mengatur politik Indonesia atau sebaiknya pensiun. Dan pilihan itu tentu adalah pilihan rasional dari seorang yang pernah ada dalam kekuasaan. Pensiun tentu tidak mungkin karena dia masih harus terlibat mempersiapkan anak-anaknya, dia masih harus beraktivitas secara intensif untuk menggalang potensi dia kembali berpengaruh atau paling tidak ada dalam lingkaran politik elite itu. Jadi itu adalah hal yang sebut aja sesuatu yang natural atau bahkan sesuatu yang sebetulnya jadi faktor utama untuk menghidupkan, ya, seperti menghidupkan, membuat dia hidup terus-menerus kan. Jadi politik itu sudah menjadi DNA-nya Pak Jokowi, apalagi semua anaknya sudah diinvestasikan ke dalam dunia politik. Jadi masuk akal kalau Pak Jokowi mulai berpikir untuk memiliki partai sendiri. Dan kelihatannya memang yang paling tepat adalah PSI. Karena itu partai yang memang disediakan atau dia ingin disediakan buat dia tuh. Dan partai PSI dengan sendirinya langsung terkait dengan kepentingan politik Pak Jokowi, entah itu dinasti, entah itu seolah-olah harus dibuat kompetisi yang fair untuk jadi ketua. Tetapi dari segi potensi Pak Jokowi memimpin partai itu ya mudah sekali kan. Dengan cara apapun dia akan ada di dalam partai itu karena anaknya adalah ketua partai. Anggota-anggota PSI itu adalah pendukung diehard Jokowi. Semua hal yang memungkinkan PSI itu dapat dukungan finansial itu karena Jokowi. Jadi dengan mudah sebetulnya Jokowi memilih daripada harus keluar uang masuk P3, kan P3 tiketnya kan mahal juga. Lebih baik memperbesar animal farmnya, itu peternakan politiknya yang sudah jadi. Jadi sekali lagi masuk akal bila Jokowi akhirnya memilih untuk ya terlibat dalam politik melalui PSI. Pertanyaannya mengapa akhirnya Jokowi memutuskan PSI sebagai kendaraan politiknya? Apa kalkulasinya ini, kalkulasi politik itu? Ya, jadi soal sekarang adalah apa benchmarking ideologi dari PSI? Apa yang membuat PSI itu punya distinctive karakter dengan partai-partai yang lain? Tentu saya kenal PSI dari awal, karena di awal-awal pembentukan partai itu saya termasuk yang jadi semacam narasumber untuk memberi ceramah pada teman-teman muda itu. Pada waktu itu saya menganggap bahwa PSI sebuah partai yang boleh diajukan untuk menjadikan ide-ide seperti ide sosialisme, ide kebebasan manusia, ide keadilan itu dilaksanakan melalui anak-anak muda ini kan. Itu idealnya begitu waktu itu. Saya ikut menulis, bahkan mungkin saya yang pertama kali menulis atau diminta menulis di jurnal mereka. Saya juga yang ikut, atau mungkin juga saya yang pertama menjelaskan apa itu artinya solidaritas, apa artinya bunga mawar merah, apa artinya sistem partai. Jadi pada waktu partai itu dibentuk, Raja Juli dan Grace Natali hubungi saya untuk memberi ceramah pertama tuh. Jadi sekali lagi saya kenal asal usul atau intensi dari partai itu. Tapi kemudian partai itu berubah menjadi partai oligarki, kan itu yang bukan kita sesalkan, ya memang begitu nasibnya sebetulnya. Karena Sehingga perlawanan masyarakat itu begitu masif. Mereka tidak tahu maksud baiknya kamu datang ke sini, tapi mereka tahunya itu kamu punya tujuan datang ke sini. Tujuannya itu tadi, targetnya apa di sana? Sumber daya alamnya. Nah, itu yang perlu kita evaluasi sekarang. Jangan terlalu terlena dengan situasi yang indah, ada bansos apa segala macam.
Tapi kita lengah bahwa daerah kita ini dieksplorasi tanpa berpikir kemanusiaan, tanpa berkeadilan. Saya rasa itu penting untuk kita evaluasi. Ke depan mungkin melihat hal-hal seperti ini harus berkeadilan. Karena sejauh ini Indonesia memiliki sangat-sangat banyak tambang dan kontrolnya ini tidak maksimal. Ini hanya berjalan satu arah. Dari daerah tambang langsung pusat. Nah, ini perkembangan di pusat pun kita tidak tahu seperti apa. Itu yang fatal itu. Nah, setelah itu tiba-tiba viral. Viral baru sadar, oh ternyata daerah saya ini sudah dikeruk. Udah mau habis bahkan. Itu sangat berbahaya. Dan perlakuan yang sementara terjadi Raja Ampat ini sangat sadis ya. Bayangkan saja dia tahu dan mau bahwa itu melanggar aturan atau undang-undang. Tapi dia beraninya itu melakukan itu. Berani sekali. Ini mafia yang sangat sadis. Ini perlu dihukum. Hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan harus tegas. Karena memang pelaku-pelakunya ini adalah oknum-oknum yang mau dibilang sangat berpengaruh ya untuk Indonesia ini. Itu evaluasi kita. Mungkin saya kembalikan dulu Bang. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Ya, terima kasih Bang Dedok yang sudah menyampaikan closing statement. Ya, mohon maaf tadi soalnya dihubungi Bang Dedok mungkin lagi gangguan jaringan ya, tidak bisa nyambung tadi. Ya, mohon maaf. Siap. Tadi gangguan jaringan Bang. Maklum Indonesia Timur ini jaringannya kurang bagus. Ya, terima kasih Bang Dedok sudah memberikan atensi, ya, apresiasi, ya, meluangkan waktu untuk berkomentar di room ini, bahwa room ini adalah room independen, room demokratis yang memfasilitasi anak-anak bangsa dari seluruh penjuru tanah air untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan-pandangan politiknya kepada negara, dalam hal ini adalah pemerintah yang sedang berkuasa. Ya, mudah-mudahan aspirasi kita masuk ke istana pagi hari ini dan akan ada follow up untuk menyelesaikan semua persoalan di Indonesia bagian timur. Terima kasih Bang. Sampai jumpa besok pagi. Kita tutup acara ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Makasih. Salam keajaiban. Makasih Bang. Pak, oh begini Pak syaratnya, Iya. ya kan? Ada sedikit di situ, ya kan? Iya. Oh ya, peganglah baik-baik katanya itu. Iya. Itulah katanya itu. Iya. Itu yang saya suruh itu, ya kan? Iya. Kalau dari Jakarta ke Sulawesi itu cuma gara-gara itu doang. Iya, alhamdulillah. Iya. Tuh. Karena ya rasa betulnya engkau mufa tapi sih ya sudah menjadi urusan dalam kamar itu Bapak Jundi. Iya kan. Oh jadi nggak bisa di sini dia. Iya malah lu ngartinya ya pesi lolongan uli-uli ki sebetulnya, tapi pokok karena betuannya ya pokoknya ya agak gae disempajangir kurang monro pokok nah ya termasuk pokok yang dendre cuma makarre nih kurang Bapak Ju ya makarre. Oh. Iya, berarti itu di wisen di makarage roh. Di semua sebetulnya. Pak yang mana mau pas sedikit di lino air insyaallah. Iya. Waalaikumsalam. Pak di rampetoni tuh maka dan ke guru mursi ku iya nayarong ke dia seng ke mursi dan iya disitulah perjalanannya ya. Iya. Mursid saya itu di Kiai Haji Munawir Al Irfan. Iya, Papa Jung, waktu roh cerita situ matuai Papa Jung. Artinya ya roh
Lo ni lari di urusan dalam kamar. Jadi napu ada ni maka dia nak baca pi. Fakoi jadi fura si ro. Artinya laba ni ceritana ya rumah ker ekoro. Mapu ada sih kak maka dekat ini de puang betuana kira-kira ya rodok direkeng di pada-padaku di mufa lebab puang. Iya. Jadi mapu ada ni maka ada di sesena ya ro abija-bija ngemuna. Iya. Jangan kaya roto lainnya dia bija-bija ngemu bawana. Betuan ke ketentuan na ya rona karena kada sangato ro. Jadi maka dekat foko getoge si rupa na sekoni kunya nak mega capak-capai. Iya. Jadi ya ro lanjut sih di malang ketiga. Ya tona ro direkeng angka si dia seng kata bunuh buah Papa Jum. Iya, artinya lari sikit direke di uli-uli ni ya. Uli-uli tapi batuan foko di terkait na yang mana ni ya. Jadi maka dekat paku gatosi ro anu na puang. Maka de yana tu direke na termasuk fade ceritana surah ising ketentuan dilalena ya rodok direke di sesi arajana nabita wadi direkeng diala ising untuk pemana mapakiro tapi betuanna karena umur malolo ki anakku di sesi na ya ro direke matu apa mula ki jolo dia bija-bija ngeta kupuran ni malabine Fire wat te kalau lomu pakai apa-apa jude. Iya. Jadi ya naro namanya gatewi tahu ya perhatikan macam-capai apa ya robetuan ketentuan koro maka dekao artinya ya na masuk tu matuah batuan nomo tu direkeng aga ku dedio oleh olangan na atau rona batuan na lisumeti ropa ada ase mancaji awang. Iya. Maksudnya orang tua itu begini nih. Iya. Bukan ada sebenarnya rahasia. Oh. Iya. Bisa dikatakan, cuma masalahnya masalahnya begini nih. Apakah orang ini udah sanggup membawanya? Karena ujiannya besar. Iya, betul. Iya. Ketika kamu mau masuk ke situ, ujiannya itu apakah kamu udah mampu? Iya. Itu loh. Ya. Contoh seperti Sadana Nabita. Itu luar biasa ujiannya yang pernah saya alami, iya kan? Kayak perahu kita ini udah masuk air, iya kan? Iya. Ya. Tapi alhamdulillah bisa melewati. Iya. Maka nih demo mulai mani, toh? Iya betul. Nah, sedangkan itu mulai kita ketika kamu mau lulus dari situ, harus kesing apa mulai setinja. Iya. Makasih pas setinjai, makasih pak jene. Iya. Makasih kalau kamu langsung ke disolat baik, sila ada kumani, pawai. Iya. Kang ya rodo termasuk iya direke Papa Jukang ala lengan ya rosi tinja jenne ya bahasa aku ya dende rumah kedeka 4 sehat iya 5 sempurnanya ya na dendre betuana kaniko rodo sahadana kemudian sempajana puasana sekena termasuk ya ro direkeng hajinah iya mafakiro cuma supaya yang kemencet di materi dan magalan suka direke jolo tamak koro supaya ya torma tu nalalengi lete lo ke fema di 4 sehana mulai itu itulah mungkin kalau berkomal berkahnya begitu betuana
angkat tu dicuke-cuke cede wadingi betuan ya rodo dipakas ya kung kapale kura di padi sengenge makoto fa direke ya rodo penyima ya siapa tahu kalau menre mapa silolonga dituju na pembahasannya kan begitu Papa Jo ya. Iya. Iya. Ada juga orang tua kita nih di atas apa lagi ada kerjaan apa ya? Iya. Ada yang lebih Babah. orang luar biasa semua. Iya, alhamdulillah. Kan dipakai ada motor ke gawe, reko. Tabe Iya. apakah sama tahiyat pertama sama terakhir? Ya. Artinya salawan kan kalau terus salawat dua tahiyat. Ya, itu aja. Karena ada tahiyat pertama, ada tahiyat akhir kan Ya betul, begitu. betul. Apakah sama? Iya. Dia itu kenapa ada kafang? Ya. Iya. Dia kenapa ada tuh? Jadi bagusnya begini, harus kita masing-masing artinya ditanya bagaimana pendapatnya dia. Gitu. Iya. Ku ya dena pada ya, iya. Ya. Karena ini tidak begitu karena harus ada alasan baru dan penjelasan. Kuya direke Papa Jo. Awal itu kemudian akhir di situ kan ada dua kedudukan, iya. Kedudukan nadireke koro pertama koro Nabita Baginda, artinya ya hitung-hitungan Muhammad, kemudian kedua Ibrahim, iya. Iga hitung-hitungan Ibrahim, ijapu dia leh, iya begitu kalau saya, iya. Lanjut ke Papa Jo, iya. Lanjut ke menurut aku. Iya. Karena keadaan Barangkali ada masukan buat kita. Ya, Kompas lagi ya. Mungkin ada tambahan. Ya, sepatau kali Ruki dia. Iya. Artinya ini yang disampaikan Pak Kompas artinya yang bisa disampaikan artinya kalau memang sekiranya ini ya jangan disampaikan. salawat di ulun, salawat di bindi, kadiase atau salawat mati. Jadi kalau salawat mati, maka